It's a Nusantara where legends are born. Perkembangan timnas Indonesia selepas era kepelatihan Shin Tae-yong akan terus banyak mendapatkan sorotan serta pantauan mau kemana ini arahnya. Semua tahu kalau 99,9% berdasarkan laporan Fabrizio Romano, nama Patrick Kluivert adalah sosok pelatih baru bagi timnas Indonesia. Memang secara CV, sebagai pelatih Kluivert memang tidak mentereng dan semua sepakat soal itu. Akan tetapi, dalam membangun skuad impian, PSSI sebagaimana dikutip dari media Belanda, Football Premier, kalau akan ada asisten pelatih yang akan membantu tugas Kluivert dalam misi meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Yang mana mereka adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Tentu saja meskipun mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar fans timnas, namun dari track recordnya, keduanya bisa dibilang malah punya CV yang lebih mentereng daripada Kluivert. Hal yang kemudian secara tak langsung membuat tim-tim lain di grup C seperti Australia, Bahrain, dan China makin waspada. Sebab pada akhirnya, apa yang akan ditampilkan di atas lapangan kemungkinan akan jauh berbeda dari apa yang sudah mereka pelajari ketika timnas Indonesia dipegang oleh Shin Tae-yong. In the echoes of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Sampai detik ini, mungkin masih banyak sih fans timnas yang belum move on atas dilepasnya Shin Tae-yong. Meskipun begitu, kita nggak bisa terus meratap karena pada akhirnya kita harus melangkah maju. Ya, walaupun itu pastinya nggak gampang sih, karena selama kurang lebih 5 tahun, Coach Shin banyak meninggalkan kesan positif yang mendalam. Nah, semua tahu, kalau menurut Babang Romano, PSSI udah deal sama Patrick Kluivert untuk menjadikannya sebagai pelatih anyar dengan target harus lolos ke Piala Dunia. Ingat ya, langsung lolos. Bukan rank 3 atau 4 tapi runner up di bawah Jepang. Jelas dilihat dari sisi manapun, PSSI pastinya udah menghitung sejauh mana resiko yang diambil. Tapi kembali lagi, posisinya udah nggak bisa mundur lagi. Keputusan udah dibuat, dan kita harus terus melangkah maju, kan gitu. Into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope, with the fire of Garuda in our souls we trust. Yang ngomongin soal Kluivert, kita nggak usah bicara terlalu jauh soal sejarah hidupnya seperti apa. Emang nggak bisa dibenarkan juga, tapi apapun itu, sebagai manusia, semua bisa bikin kesalahan. Karena faktanya sekarang dia yang ditunjuk PSSI jadi pelatih baru. Ya suka nggak suka, kita harus dukung. Karena kalau ada apa-apa, yang rugi timnas itu sendiri. Dan Mimin percaya, kalau masih ada hal yang nggak semuanya disampaikan Pak Erick ke publik. Jadi ya udah, kita amati dulu aja ke depannya seperti apa, kan gitu. Nah, kembali ke masalah pelatih. Memang dari CV, Kluivert ini bisa dibilang nggak mentereng. Akan tetapi, 2 asisten pelatih yang akan mendampingi Kluivert bisa dikatakan nggak main-main, dan Mimin pribadi boleh bilang track recordnya bagus. Yap, kita mulai dari Alex Pastoor. Secara rekam jejak, ia punya prestasi yang cukup bagus sebagai seorang pelatih, di mana ia 3 kali mampu membawa timnya promosi ke Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda ke Eredivisie. Yang mana 3 klub tersebut adalah Excelsior pada tahun 2009, Sparta Rotterdam pada 2016, dan Almere City pada tahun 2013. Nah, dari situ bisa kita amati bersama kalau dia punya daya magis yang cukup bagus pada aspek membawa tim promosi. Dan itulah yang sejatinya bisa kita harapkan untuk bisa membawa nama Indonesia dalam tanda kutip promosi ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kemudian Alex Pastoor juga pernah melatih beberapa pemain top dalam karirnya. Salah satunya adalah Denzel Dumfries yang kini bermain untuk Inter Milan. Yap, Dumfries tercatat memainkan 70 laga di bawah kendali Pastoor saat masih membela Sparta Rotterdam. Selain Dumfries, diketahui Pastoor juga pernah melatih nama-nama yang sudah tidak asing lagi bagi fans sepak bola Indonesia. Sebab pria 58 tahun tersebut pernah melatih 2 mantan pemain Bali United, Nick van der Velden dan Melvin Platje. Bahkan saat dipercaya jadi caretaker di AZ Alkmaar, Pastoor tercatat 2 kali memainkan Tom Haye. Kemudian selain Pastoor,
Adapun Danny Lanzat yang juga akan bertugas sebagai asisten pelatih Kluivert. Nah, semasa masih aktif bermain, Lanzat terhitung memiliki cap sebanyak 38 kali bersama timnas Belanda senior. Yang menarik dari sosoknya, ternyata Danny Lanzat tidak kekurangan inspirasi dalam bidang kepelatihan. Sebab saat masih berkarir sebagai pemain di Ajax, AZ Alkmaar, dan Feyenoord, ia berada di bawah bimbingan pelatih-pelatih top seperti Louis van Gaal, Ko Adriaanse, dan Bert van Marwijk. Meskipun karir kepelatihannya lebih sering menjadi asisten, namun bisa dibilang levelnya nggak main-main. Tercatat, Danny Lanzat udah pernah jadi asisten pelatih tim-tim elit Belanda, hingga asisten pelatih di tim elit Asia, seperti asisten pelatih AZ Alkmaar, Feyenoord, Al Ittihad, Willem II, Al Tawon, hingga yang terbaru, jadi asisten pelatih Ferencváros di Liga Hongaria. Shadows of doubt to the dawn of hope. Across the oceans wide on FaceTime road. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who... Ya, berkaca dari sikon yang ada, pasti muncul pertanyaan, kok bukan salah satu dari mereka aja yang jadi pelatih? Kenapa malah Kluivert yang kelihatan jelas CV-nya nggak sebagus mereka? Nah, perlu dipahami, sepak bola itu bukan semata-mata soal taktik aja. Meskipun Alex Pastoor dan Danny Lanzat mungkin punya taktikal yang lebih oke, namun soal nama besar, jelas Patrick Kluivert adalah poin plus. Kalau kalian nggak tahu dia sebagai pemain, ya udah browsing aja dulu deh dia sehebat apa. Jelas dengan reputasi mentereng sebagai sosok legenda timnas Belanda. Patrick Kluivert dinilai punya karakter yang sangat dihormati oleh para pemain di negara Belanda. Ya, kasarannya keberadaan Kluivert sebagai pria dengan nama besar diharapkan bisa memegang kendali ruang ganti. Karena bagaimanapun, para pemain diaspora kita pasti akan segan mengingat Kluivert adalah sosok yang dihormati di Belanda. Nah, soal urusan taktik yang lebih dalam, maka keberadaan Pastoor dan Lanzat adalah hal yang tepat. Intinya, ruang ganti bisa kondusif dulu, sehingga penyampaian taktik dan lain-lain bisa dijalankan dengan maksimal. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. Di sisi lain, situasi ini pastinya membuat lawan-lawan Indonesia di grup C makin waspada. Sebab pastinya, apa yang ditampilkan di atas lapangan pasti berbeda dari yang selama ini mereka analisis ketika timnas diasuh Shin Tae-yong. Aroma total football Belanda yang diakulturasi gaya khas Asia yang terkenal akan fighting spiritnya yang tinggi, mungkin benar-benar akan membuat timnas Indonesia tampil lebih fresh. Kemudian soal komposisi pemain, taktik, dan lain-lain yang pernah kita bahas di video sebelumnya juga pasti akan berbeda. Yang mana dalam hal ini, yang beda adalah pendekatan filosofi dan gaya main. Formasi mungkin di atas kertas 4-3-3, tapi semua bisa menyesuaikan tergantung sikon. Namun soal cara bermain, akulturasi tadi adalah penggabungan sepak bola indah menyerang, yang kemudian ketika dalam mode bertahan, para pemain yang pastinya udah terbiasa main dengan work rate tinggi selama dipegang oleh Shin Tae-yong, pastinya akan menampilkan gaya bertahan yang Spartan dan militan. Sehingga secara garis besar, kalau semuanya bisa terrealisasikan, ya udah timnas Indonesia akan benar-benar punya peluang besar buat lolos ke Piala Dunia. Ingat loh ya, kalau semuanya lancar, karena dalam sepak bola ataupun kehidupan, kita tahu pasti akan ada yang namanya cobaan yang tak diduga-duga. Ya kalau kita semua pastinya pengen yang lancar, aman, damai, sentosa, kan gitu. History, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into... Yap, terlepas dari apapun, ketimbang menghujat sana-sini, mendingan kita fokus dukung dan amati sejauh mana tim ini bisa berkembang. Kalau bagus ya wajib kita apresiasi, kalau jelek ya wajib kita kritik, kan gitu. Ingat ya, kritik bukan hujat. Dan untuk saat ini, kalaupun Kluivert benar-benar adalah pelatih baru timnas, ya udah, suka nggak suka, kita dukung aja, terlepas dari semua kesalahan yang dia buat. Toh itu juga udah lewat dan gak bisa juga kan kembali ke masa lalu. Karena kalau belum apa-apa udah dihujat, takutnya kerjaannya gak optimal. Dan yang rugi kan timnas itu sendiri pada akhirnya. Ingat, momentum udah di depan mata. Jangan sampai segala dinamika yang terjadi bikin semua yang dibangun harus runtuh.
dan dimulai dari nol lagi. So, tetap dukung dan bersatu semuanya. Oke, kita Garuda. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.